Angkat kayak. Nah, selawarnya. Nah, selawarnya jar. Game. Di sini kita datang sebagai aliansi masyarakat Kabupaten Batu meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Kabupaten Batu Bantu share kawan-kawan, bantu share. melihat dan mendengar aspirasi kami sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Batu. Kita awali sebelum kita orasi dan kita memulai, mari sama-sama kita membacakan lagu Indonesia Raya supaya kita mengingat dan merasa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang dijaga dengan aturan-aturan yang diatur oleh negara. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul cinta dengan tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita baca lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi tanah hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar cinta dengan negeri kita semuanya. Amin ya. Bapak, di sini kami datang atas nama masyarakat Aliansi Masyarakat Kabupaten Batu ingin menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau sebagai seorang pimpinan di kantor Pengadilan Negeri Rantau yang seharusnya bisa melayani kepada masyarakat. Ternyata saat ini kita mendapatkan sikap yang arogan, sikap yang tidak semestinya ditunjukkan sebagai seorang pemimpin, sehingga ada di antara salah satu tokoh masyarakat kami yang dikasuskan dengan kasus yang memberatkan, dengan pasal yang memberatkan kepada yang bersangkutan. Padahal halnya adalah hal yang sepele, hanya cuma gara-gara selawar, hanya gara-gara celana, hanya gara-gara capasan, membeli sultan. Seharusnya tingkah laku yang semacam ini tidak ditunjukkan terhadap atau dari seorang pemimpin yang seharusnya bisa bijaksana untuk mencermati, untuk
atau menghukumi seseorang yang dipasalkan dengan pasal pidana, ya seharusnya hal yang sepele tidaklah dilakukan oleh seorang pimpinan daripada kantor pengadilan negeri semacam beliau ini. Sehingga kita datang di sini sama-sama, ya, ingin kita untuk merubah sikap dan tidak ingin ada korban-korban yang lain yang semacam ini. Kalau hari ini demonstrasi atau omnisi dikasuskan gara-gara selawar, bisa jadi karena kita dikasuskan gara-gara sempat kayaknya. Kalau hari ini omnisi dikasuskan gara-gara selawar, kayaknya ada gara-gara yang lain yang sepele dikasuskan juga. Dan di saat ini masyarakat di Kabupaten Klaten adalah masyarakat yang kondusif, yang tidak pernah geram, tidak pernah ada kekecewaan, kemarahan gara-gara ulah pejabat, oknum pejabat yang tidak baik. Sehingga kita hari ini menyuarakan dan mewakili sebagai masyarakat Klaten. Mungkin masih banyak masyarakat Klaten yang lainnya yang merasa kecewa dengan ada pimpinan daripada pengadilan negeri seperti Bapak Iwo. Ya, bisa kita baca masing-masing, lihat dari tulisan-tulisan yang ada. Ya, di sini kita baca. Nah, Mas Said matanya naruh celana yang benar. Dibiarin malah melunjak. Seakan-akan akalnya ada di selawarnya saja. Ini gambarnya, kita baca. Angkat lagi, yang satunya lagi. Bos iya, celananya cek lagi. Siapa tahu ketinggalan di rumah simpanan. Kita baca lagi, yang ini apa tulisannya? Ini panjang ya, ini sudah. Kita jangan bocor mas itu. Ya, amat. Ya. Nah, selawar yang tinggal di rumah orang lain. Memberi sumpah gara-gara selawar. Gimana Muhat? Menganggap Muhat gimana? Banyakin gambarnya. Ya, satunya lagi. Ya, terus. Ya, aksi demo membela keadilan. Pengadilan negeri mati suri di Kabupaten Klaten. Gara-gara yuk ada lagu. Ya, gara-gara selamat anak. Yuk ada lagu keadilan tiada apa? Tiada berguna. Ya, satu lagi ini. Ikan hiu makan tomat, hiu cepatlah terbang. Itu mencari ini kan, selawar gambarnya tuh. Lihat bang di rumah seekornya. Ya, berpikir lah banyak berpikir. Di mana mandang atau di mana berpikir? Mau berpikir. Ya, lagi kita baca lagi. Ya, angkat ya. Harga diriku sebatas celana. Para pejabat arogan. Jumlah angka ini kan yang bicara bayar. Ambil. Apa lagi? Lebih mahal selawar daripada harga diri. Kasihan. Bertobat. Jangan lagi ada nangka ini. Dan kamu datang di sini, ya. Bukan hal apa untuk kita ini membela diri atau apa, tapi mengingatkan sikap Tuan sebagai ketua pimpinan pengadilan negeri, tolong dijaga ya adab dan moralnya terhadap masyarakat juga. Ya, di dalam konstitusi bahkan diterapkan di dalam Pancasila kemerdekaan. Ya, dan bahasanya di dalam Pancasila jelas tertulis. Ya. Di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jujur. Cuma mengaman kisahnya hendak adil, hukum dijalankan tapi tidak ada adab. Ya, sebagai manusia, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adab itu di atas segala-galanya. Jujur. Orang yang beradab itu ada di atas. Bantu share kawanan lah, bantu share supaya makin viral. Bantu share.
artinya ilmunya tidak akan bermanfaat dan tidak akan nilainya di hadapan manusia atau orang yang lainnya. Ya, jangan mentang-mentang Bantu share kawan lah, bantu share lah. tentang hukum lalu menggunakan hukum seenaknya, benar? Jangan gara-gara tahu ilmu tentang hukum lalu setiap orang mau dihukum, benar? Tapi pakailah juga daripada adabnya, kebijaksanaan, termasuk bijaksana dalam mata menangani daripada segala hal tentang hukum-hukum itu sendiri. Ya, jadi kami datang di sini mudah-mudahan Pak Iyut mau untuk bertemu dan diajak untuk berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan Pak Iyut mau untuk berkomunikasi. Kami hendak bertanduran, kami hendak mau silaturahmi, kami hendak berdiskusi, karena selama ini tidak membuka pintu untuk diskusi. Apakah itu cara seorang pejabat untuk melayani masyarakatnya? Sehingga ayo sama-sama, wah, kita datang di sini saling dihargai. Ini adalah cara kita untuk mengingatkan. Dengan peringatan ini dikatakan bahwasanya al-adil waqful isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat, cukup dengan teguran, maka dia akan sadar dengan kesalahannya selama ini. Tapi kalau diingatkan, tapi dia tidak sadar. Kalau diingatkan dia marah-marah, malah dia memperberat daripada masalah, maka dengan demikian mencontohkan adalah sebagaimana makna yang membacakan perkataan daripada ulama tadi, bahwasannya orang yang kada berakal adalah yang tidak cukup dengan nasihat. Ya, harapan kita mudah-mudahan Pak Iyut bisa menerima kedatangan kami dan mau berdiskusi. Ya, pada saat ini kita disuruh kumpul. Setelah ini ada beberapa orasi-orasi yang lain yang akan disampaikan dari kekawanan kita yang lainnya, ya, sehingga supaya benar-benar menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti dan yang terakhir kita akan membacakan tuntutan dari tuntutan kedatangan kami masyarakat Tapin dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya selalu diberikan rahmat, taufik, hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, serta selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan menjauhkan daripada sekalian bala bencana di negeri kita. Pada khususnya Kabupaten Tapin dan pada umumnya negara kita Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam tuntutan kami, Bantu share lah, bantu share. pengadilan rantau adalah sebagai berikut. 1. Kami meminta agar ketua PM rantau yang arogan tidak ada lagi di Kabupaten Tapin. Terkhusus kepala pengadilan Tapin atas nama Ahmad Iyut Nugraha SHMH LIF 193070626041003. Yang kedua, kami ingin hakim yang menentukan nasib orang lain dipersidangkan yang ditempatkan di Tapin. Kami minta yang benar-benar adil. Yang ketiga, kami minta kawal kasus Bang Yusri Rahman dengan seadil-adilnya, jangan melihat hanya sudut pandang semata. Yang keempat, kami berharap tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Tapin yang menjadi korban seperti Bang Yusri Rahman dan Ahmad Syarifari karena arogansi seorang pejabat. Yang kelima, kami kecewa terhadap Ketua PM Tapin yang semestinya bisa bersikap adil dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan, namun tidak mengambil langkah itu. Masyarakat diminta untuk bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan. Kenapa sekelas Ketua PM Tapin tidak
tidak mampu dan menjadikan kami ragu akan kualitasnya dalam mengambil keputusan. Mudahan tergerak hati kakawanan sabaratan yang menonton live. Bang Yus ini salah seorang tokoh relawan yang sering membantu dalam kegiatan kemanusiaan. Contohnya orang hilang, kebakaran, orang lamas, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan untuk rumah sakit dan sebagainya. Mudahan kawan-kawan bisa mendoakan. Hidup Om Yosef! Hidup relawan Tabib! Jadi untuk bapak-bapak saudara-saudara, sekadar diketahui, nang kada tahu lah nang ada bahwa Om Kumbang ini beliau adalah ketua Dem Relawan di Kabupaten Tabib. Dan sepak terjang beliau bukan hanya di Kabupaten Tabib, tapi juga di Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Tengah. Amin. Setiap ada kegiatan kemasyarakatan, beliau selalu yang memimpin. Bukan hanya siang, bukan hanya sore, bukan hanya malam, namun bahkan tengah malam. Artinya kapanpun diperlukan, beliau hadir. Bubuhan Banjar, bubuhan Kalimantan Timur, bubuhan Kalimantan Barat yang datang ke Kalimantan Selatan, datang ke Kabupaten Tabib, pasti nang ditanggung beliau. Dan beliau ini koordinator se-Kabupaten Tabib. Dengan KDD-nya Om Kumbang, dengan KDD-nya Om Yosef, kami para relawan Tabib, jaga ibarat hayam, kehilangan indung. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Tabib, terutama kepada Kepala Pengadilan Negeri, agar sesagranya Om Yosef, Om Kumbang dibebaskan. Om Kumbang dibebaskan tanpa syarat sekarang juga. Dan tolong untuk bapak-bapak dan bapak-bapak polisi saudara-saudara pun ini sudah tahu juga bahwa Om Kumbang ini bukan hanya di masyarakat biasa saja terkenal. Beliau ini dermawan, atau cuma nolong orang. Bubuhan polisi pun tahu juga bahwa beliau ini koordinator relawan. Bukan hanya kebanjiran, bukan hanya orang lamas, bukan hanya kebakaran, namun seluruh kegiatan yang sifatnya relawan. Om Kumbang adalah komandannya, Om Yosef adalah komandannya. Dengan demikian kami berharap agar Bapak Pengadilan Negeri sesegeranya melepaskan Om Kumbang. Dan keluarkan Om Kumbang sekarang juga. Dan kami meminta bantuan juga kepada seluruh penegak hukum di Kabupaten Tabib agar membantu melawan Kepala Pengadilan Negeri supaya kita sebagian bergabung, supaya Om Kumbang kawan dibebaskan sesegera mungkin. Dan orang kepada atas nama masyarakat biasa, karena Om Kumbang ini sini kada pilih wadah. Dimanapun diperlukan, apakah di rantau ataupun di kampung-kampung di mana, beliau selalu hadir. Dan terima kasih untuk perhatian. Dan mohon ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan Om Kumbang. Bebaskan Yosef. Ya, mudah-mudahan berataan yang masih belum kenal dengan Om Kumbang, apalagi orang-orang anyar menjabat di Kabupaten Tabib ini supaya kenal dengan Om Kumbang atau Om Yosef. Lebih dahulu sosialnya, kemaslahatannya untuk masyarakat, melayani masyarakat lebih dahulu daripada aparat yang lain, betul? Keluarkan Om Kumbang. Adalah orang yang sosial, bukan koruptor, betul? Kumbang adalah orang yang suka bantu orang, bukan maling, betul? Kumbang orang yang banyak berbuat kebaikan untuk masyarakat, bukan dia sebagai rumput, betul? Justru yang seharusnya dihukum itu adalah koruptor. Orang yang ketujuh terima suap, betul? Orang yang ketujuh ambil hak orang lain, betul? Orang yang ketujuh menggolongi orang, betul? Maka dengan demikian mudah-mudahan ini bisa didengar. Yang sedikit kita sampaikan bahwasanya di sini
kita akan menyampaikan tentang keadilan yang dimaksud menurut agama Islam, yaitu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Orang yang adil yang sebenarnya menurut agama Islam itu adalah memposisikan orang itu pada tempatnya. Ketika dia salah dengan perbuatan yang berat, maka dia patut untuk dihukum dengan berat. Kalau orang yang salah bukan hal yang berat, bukan sesuatu yang besar, jangan dibesar-besarkan. Sehingga kita semua tahu, ya, hukum yang ada saat ini sedang seakan-akan mati, karena sekarang banyak orang yang kasus-kasusnya yang kecil dihukum dengan hukum yang besar. Dan justru ini banyak orang-orang yang kasusnya besar, tapi dihukum dengan hukuman yang kecil. Betul? Ayo, itu yang dimaksud dengan keadilan. Sehingga kita di sini juga slogannya minta keadilan. Ya, yang adil betul-betul adil. Kalau orang yang salahnya benar, dihukum dengan kesalahannya, sesuaikan dengan kesalahannya. Jangan gara-gara selawar memberi sultan. Gara-gara selawar sampai mengeluarkan. Hati-hati ya, sehingga ini harapan kita semuanya. Dan pada hari ini juga kita minta untuk kita bisa berdialog dengan kepala pengadilan negeri atau yang mewakilinya. Kalau ini diterima dan kita didengarkan dan mau diajak diskusi, tidak ada reaksi daripada aksi kita, jangan salahkan atau mungkin bisa jadi masyarakat Kabupaten Tapin akan turun kembali. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada perwakilan daripada kantor pengadilan negeri, terutama kepalanya dan ketuanya atau yang bersangkutan, sehingga kita bisa berdiskusi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami minta keadilan. Ya, berapa orang kita siapkan sudah? Bagaimana? Ada yang mau ketemu, bisa ketemu ini? Ayo, kita ketemu berlima, 5 orang. 5 orang, siapa? Ya. Betul. Jangan dibuka dulu jauh ya, sampai selesai ya. Jangan dibuka, biar aja. Nah, kita mewakili 5 orang untuk masuk, yang lainnya tunggu di luar. Ya, mudah-mudahan ada lawas, sudah ada hasilnya insya Allah. Amin. Tunggu di luar sambil berminuman dulu akur. Kalau ada anak selawatan, supaya dingin selawatan dahulu. Ya, ayo benar selawatan. Selawatan ya, Habibillah. Kusuruh sini yang di kabar tapin kusuruh sini. Bah, udah masuk ke mampir sini leh. Ada kolep lagi di dalam. Mudahan berjalan lancar dan Om Yusir Rahman cepat dikeluarkan.